Masa itu ada seorang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul, orang-orang munafik. Ketika melihat dan menilai peristiwa itu, maka dia pun meletakkan api di atas minyak. Maksudnya lebih mengkeruhkan keadaan. Dan ini dikatakan namam. Apa itu namam? Suka mengadu domba. Dua orang berselisih, kita diperintahkan untuk mendamaikan dan meredakan, bukan justru mengapi-apikan. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada perkataan yang dilakukan secara senyap-senyap yang lebih baik daripada perkataan mengajak orang berbuat kebaikan atau mengajak orang lain bersedekah atau mendamaikan orang-orang berselisih. Ya ayyuhalladzina innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Semua orang beriman itu bersaudara. Kalau ada yang berselisih, maka hendaklah didamaikan. Tugas orang yang beriman itu mendamaikan orang-orang berselisih. Dan itu sifat orang yang beriman. Berbeza dengan orang yang di dalam hatinya ada munafik. Orang yang hatinya ada sifat munafik suka cocok, suka mengapi-apikan, suka mengadu domba, suka provok. Sehingga perselisihan itu bukan didamaikan, diredakan, justru diapi-apikan supaya banyak merebak. Alangkah banyaknya di zaman kita sekarang ini sifat-sifat seperti ini ada di media sosial. Tengok orang berselisih satu dengan yang lain, wala satu orang cakap pasal si fulan, kemudian yang lain komen, memang bantai habis, mengapi-apikan situasi. La yadkhul jannata qattat, tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Siapa orang yang redha dengan satu pembunuhan yang berlaku di timur sementara dia berada di barat, sama berkongsi dosa dengan pelaku pembunuhan itu. Disebabkan menyokong perkara yang mungkar. Orang yang menyokong perkara yang mungkar. Walihada kita perlu untuk melihat dan mengambil sikap bila ada orang yang berselisih. Kewajiban kita adalah mendamaikan dan tidak mengapi-apikan. Macam mana mengapi-apikan? Bikin yang satu lagi makin marah dengan yang lain. Golongan kaum munafikin ketika melihat dua orang berselisih ini dan masing-masing panggil kelompoknya, kaum munafikin mengatakan awa fa'aluha. Ini muhajirin ini sudah mula nak menunjuk-nunjuk ke? Datang daripada Mekah tak ada apa, bawa kain salah sepinggang saja, kita layan dia, kita bagi dia, kita tolong dia. Sekarang dah nak lawan kepada kita ke? Dia mengapi-apikan lagi. Oleh hada direkod perkata-kata mereka ini dalam Al-Quranul Karim, dalam surat Al-Munafiqun. Apa itu? La tunfiqu ala man inda Rasulillahi hatta yanfaddu walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafiqina la yafqahun yaquluna la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minhal adal walillahi al-izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Kaum munafiqin mengatakan, ini orang-orang muhajirin dah mula kurang hajar ini dah. Ini dah mula nak tunjuk-tunjuk, nak unjuk gigi dia. Kita nanti balik bagi ke Madinah, kita halau mereka. Orang yang mulia akan halau orang yang hina. Orang yang mulia maksudnya golongan kaum munafiqin. Yang hina Rasulullah dan kaum muhajirin, kita halau dia. Alla yukhrijanna al-a'azzu minhal adal. Yang lebih mulia akan halau yang lebih hina. Yang mulia maksudnya golongan munafiqin. Yang lebih hina Rasulullah SAW dan kaum muhajirin. Mereka sudah memberikan label. Untuk orang itu layak dihukum, dilabelkan salah dulu.
supaya dia tidak merasa bersalah menghukum orang yang tidak bersalah. Jadi yang dihukum dilabelkan salah dulu, walaupun yang dihukum betul. Tak mungkin orang mengatakan saya hukum orang yang betul, nanti orang kondem kepada dia pasal menghukum orang yang betul. Jadi ada tazwir, ada penipuan dulu. Dengan apa? Dengan labelity. Macam zaman kita sekarang, kalau orang tak cocok dengan yang lain, kasih label dulu. Oh ini sesat, baru kondem. Bagi label dulu. Oh ini syirik, baru hentam. Oh ini khurafat, baru hentam. Label dulu, salah, baru dihentam. Jika tidak, maka dia tidak mungkin akan, kalau dihentam, oh ini benar, kita hentam. Orang marah kepada dia. Tazwir, penipuan dalam memberikan gelaran kepada orang lain. Kaum munafikin mengatakan kita betul, kita mulia. Ini Muhammad dan kaum muhajirin dia salah, dia tak betul, dia hina. Kalau begitu layak untuk dihalau. Mereka berpikiran demikian. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Kalau dikatakan kepada mereka, "Hei, jangan melakukan kerusakan di atas muka bumi." Mana boleh, kita bukan melakukan kerusakan. Kita justru melakukan pembaikan. Mengadu domba baik, bikin orang bergaduh baik, cucuk sana cucuk sini baik. Itu filosofi baik menurut orang-orang munafik. Faham? Tabrir, mencari-cari alasan dan excuse untuk memperbetulkan diri yang salah. Faham? Alangkah ramainya di zaman kita sekarang orang salah tak mau mengaku salah. Justru menyokong kesalahan. Lebih teruk adalah yang salah dianggap betul dan diperjuangkan. Faham tom? Nah, ini golongan muhajir ini macam orang yang samin kalbak yakulak. Ini kita bela dulu, kita jaga, kita tolong, tapi dia hentam kepada kita. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Akhirnya berita itu sampai kepada Rasulullah SAW. Maka baginda Rasulullah di offer. Katanya Rasulullah, kita panggal saja kepalanya Abdullah bin Ubay bin Salul, sebab dia mengadu domba, fitnah, ingin membuat dua kelompok saling berbunuh satu dengan yang lain. Baginda mengatakan, la walakin adzin birrahil, jangan dibunuh, tapi bagi tahu kepada kaum muslimin, jom kita sambung perjalanan. Masa itu baginda Rasulullah SAW ketika melihat suasana tegang antara dua kelompok, antara muhajirin dan ansar, dan Nabi dah tegur kepada mereka, adanya kelompok ketiga yang suka cucuk, golongan kaum munafikin. Keadaan makin panas, Nabi mengatakan, jom kita jalan. Wa dzalika fi sa'atin lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yartahil fiha fartahala an-nas. Nabi mengajak kepada kaum muslimin menyambung perjalanan dalam posisi waktu itu bukan time mereka untuk pergi berjalan, ini time rehat. Karena sudah diberitahukan kita nak rehat dulu. Tapi akhirnya Nabi kata, jom kita jalan. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah baginda Rasulullah ingin mengalihkan perhatian. Daripada mereka tegang, emosi, dan tengah menaik rasa marah, kalau mereka masih berada di tempat itu, mereka akan terus bergaduh. Tetapi Nabi mengajak mereka berjalan dalam posisi mereka masa itu keletihan, maka ditambah letih oleh Nabi dengan berjalan, supaya teralihkan fokus daripada perselisihan antara muhajirin dan ansar. Akhirnya mereka pun fokus kepada dirinya yang sedang keletihan. Di sini hikmah yang perlu kita ambil adalah bila dua orang berselisih dan tidak dapat ditenangkan, maka bawa yang lain pergi ke tempat lain. Alihkan daripada bertemu satu dengan yang lain, sehingga kalau sudah bertatap muka macam nak hentam atau nak terkam atau
dialihkan kepada benda yang lain. Ada orang berselisih, jom ke tempat lain, pergi ke tempat lain. Jangan sampai nampak mukanya, karena sedang panas. Baginda Rasulullah mengajak kepada mereka, jom kita sambung perjalanan. Walihada bila ada orang berselisih, pastikan ia dapat mengambil langkah-langkah mengelak daripada bergaduh. Emma dengan diam, emma dengan keluar, berpindah daripada tempat itu ke tempat yang lain, supaya tidak bertambah emosi. Naam. Wa masya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nas yawmahum dzalik hatta amsa wa lailatuhum hatta asbah wa sadara yawmuhum hadha hatta adathum asy-syams. Nabi berjalan siang dan pagi, siang dan malam, yakni terus berjalan, dibikin letih oleh Nabi agar supaya mereka tidak fokus kepada permasalahan yang sedang mereka hadapi, sehingga mereka itu merasa kepanasan dan tak tahan dengan panasnya terik, panas matahari. Thumma nazala bin nas falam yalbathu an wajadu masal ardi fawaqa'u niyaman. Maka ketika sudah melihat letih semua, sampailah satu kawasan semuanya terus tidur. Dia dah tak larat lagi untuk nak sambung perjalanan. Pada masa itu mereka tidur dengan tidur emosi yang tadinya sedang marah-marah, semuanya akan reda. Wa innama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzalika liyushghila an-nas 'anil hadits alladhi kana bil amsi min hadits Abdullah bin Ubay. Nabi sengaja melakukan hal sedemikian agar supaya teralihkan daripada apa isu yang dimainkan oleh Abdullah bin Ubay. Apa Abdullah bin Ubay punya peranan? Provok, cocok, adu domba. Salah satu upaya kita tidak mudah untuk emosi, jangan ingat isu yang berlaku. Jangan suka banyak bercakap tentang isu tersebut. Faham tak? Contohnya, ada orang cakap tak elok pasal kita punya sekolah, pasal kita punya madrasah, atau kita punya keluarga. Bila kita selalu ingati apa mereka cakap, maka kita naik marah terus. Bila kita selalu bermain dalam fikiran kita apa yang mereka cakap, kita pun terus dalam keadaan marah. Sebab ingat apa yang cakap. Mungkin yang cakap di rumah tengah tidur minum kopi. Tapi kita marah. Apa sebab? Mengingati apa mereka cakap. Jumpa satu dengan yang lain cakap pasal hal yang sama. Itu orang buat tak betul kepada kita punya madrasah. Itu cakap tak betul pasal kita punya sekolah. Esok jumpa lagi, cakap lagi. Hari-hari dia marah terus. Apa sebab? Percakapan yang bikin dia marah diulang terus berterusan. Jadi untuk mengelak daripada isu itu makin merebak, jangan bercakap tentang hal yang boleh bikin diri marah dan membuat isu makin besar. Demikian tujuan Rasulullah SAW mengajak kaum muslimin terus dalam berjalan. Wa nazalat suratul munafiqin tasdiqan liqauli Zaid bin Arqam an Abdullah bin Ubay bin Salul wa fiha yaquluna la irja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adalla walillahi al-izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin walakinna al-munafiqina la ya'lamun. Pada peristiwa itu Al-Quran turun memberitahukan tentang perbuatan kaum munafiqin. Tujuan Quran turun ini untuk memberitahukan kepada kaum muslimin, jangan jadi seperti kaum munafiqin suka cucuk orang. Jangan jadi seperti kaum munafiqin suka meletakkan minyak pada api. Suka mengadu domba. Hati-hati. Fahim dom fil hadis baginda Rasulullah lalu di sebuah kuburan. Lalu Nabi mengatakan dua orang ini sedang diadab di kuburnya. Innahuma la yu'adzaban. Dua orang ini sedang diadab dalam kuburnya. Wa ma yu'adzaban min kabir. Mereka ini melakukan satu perbuatan yang nampaknya tidak besar. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Wa amma al-akhar fa innahu la yastabri'u min al-baul. Yang satu diadab sebab suka cucuk, suka mengadu domba.
suka meletakkan minyak pada api, suka cucuk. Yang satu lagi sebab tidak berhati-hati dalam beristinja, bersuci daripada buang air kecilnya. Nabi bersabda, yang demikian ini banyak orang diazab di kuburnya karena sebab tersebut. Yang cuai. Fahimtum? Walihada berhati-hati daripada sifat namimah, daripada sifat suka mengadu domba.